Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikala umat manusia sudah banyak yang terlena dengan keduniaan, ya, sudah banyak sekali di antara kita nih umat Islam yang terninak bobokan oleh jabatan, kenikmatan dunia, materi, uang, dan juga kernak-kernik lainnya yang menyilaukan mata dan melalaikan hati hidup di dunia, sehingga apa? Lupa dengan mati, lupa dengan tujuan akhir, lupa dengan hari abadi yaitu akhirat. Jangan sampai kita terlena hidup di dunia yang sangat sementara, kita lalai untuk mengerjakan perintah Allah dan menjauhkan larangan-larangannya, akhirnya mati tanpa atau sedikit membawa amal soleh yang bisa menemani kita, yang bisa menggapaikan buat diri kita kebahagiaan, kesuksesan akhirat. Jangan sampai kita lupa yang seharusnya harta buat kita jadikan ibadah, tapi kita hambur-hamburkan, berpoya-poya tanpa ada manfaat kebaikan, tanpa ada nilai-nilai kebaikan. Ini yang kita khawatirkan. Makanya coba kita menambah kesadaran kita bahwa hakikat kehidupan dunia hanyalah kesempatan satu-satunya yang Allah berikan untuk mencari bekal. Bekal apa? Bekal ketakwaan. Ketakwaan yang bagaimana? Dengan menjalankan perintah Allah, menjauhkan larangan-larangannya. Ya, ini nih kunci atau poin satu. Terus setelah dunia ini semuanya pasti akan mati. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti mati, ya. Meskipun kita lari daripada kematian tersebut, tapi kematian itu mulaqikum, akan menghampiri kita kemana saja. Ya, kemana saja kita berada menghampiri kita. Walau fi burujim musayyadah, meskipun kita berada di benteng yang sangat kuat, tapi kematian itu pasti menghampiri kita. Setelah jatah akhir di hidup di dunia ini habis, kontrak kita habis, selesai, ya, kemudian kita pindah melanjutkan estafet perjalanan berikutnya. Yaitu kemana? Yaitu ke alam sakratul maut, di mana Israel mencabut nyawa kita pelan-pelan, dikit demi sedikit. Jika waktunya sudah tiba, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun, tidak bisa maju, tidak bisa mundur. Ya, sampai kita minta mohon-mohon kepada Allah tidak bisa dimundurkan atau dimajukan sedikit pun. Ini kalau kita lalai dengan kehidupan dunia, tahu-tahu ajal menghampiri kita. Na'udzubillah min. Yang penting kita minta apa? Yang penting kita nih setiap kita memulai acara sejuk di hati, atau mungkin kita tambahkan setiap habis sholat kita baca Allahumma ya Allah bihusnil khotimah, bihusnil khotimah, ya Allah matikanlah hamba dalam keadaan husnul khotimah. Itu yang kita minta, sebaik-baik kematian. Nah, kemudian dari sakratul maut kita dihantarkan oleh sanak famili kita, ya, disolatkan, dimandikan, ya, dimandikan terlebih dahulu, kemudian dikafankan, kemudian disolatkan, setelah itu dikuburkan. Habis sudah masa kita tuh, sejaya-jayanya kita, setinggi-tingginya kita, sepenguasa-penguasanya kita habis. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Sampai di sini saja, di kuburan semuanya sirna. Tidak ada yang bisa menolong kita kecuali amal. Tidak ada yang bisa menemani kita kecuali amal soleh. Tidak ada yang bisa menggembirakan kita kecuali amal soleh. Harta yang kita miliki kita tinggal. Anak yang kita sayangi kita tinggal. Suami istri yang saling mencintai tinggal semuanya. Ya, yang kita bawa cuma satu, yaitu amal soleh. Amal soleh. Nah, ketika di alam kubur itu, baru di situ ada perubahan yang sangat luar biasa. Ya, kubur kita akan menjadi taman-taman surga, atau kubur kita akan menjadi lubang dari api neraka. Makanya kita disunnahkan setiap habis sholat untuk berdoa, ya, untuk berdoa. Allahumma ajirni min azabil qabr wa min fitnatil qabr. Ya Allah, bebaskanlah aku daripada azab kubur dan fitnah kubur. Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-qabru manazil akhirah. Al-qabru manazilul akhirah atau manazilal akhirah. Qabr itu adalah
rumah pertama yang kita singgahi di akhirat. Itu kuburan. Sampai tiba datangnya hari kiamat. Sampai tiba datangnya hari kiamat. Tuh kita di kuburan tuh, gitu. Nah, tergantung amal soleh kita. Iznaja minhu fama ba'dahu aisar. Jika kita berhasil melalui proses fitnah kubur, maka ya kita selamat nih, kita berhasil menjawab pertanyaan malaikat munkar nakir dan segala fitnahnya luar biasa. Kita berhasil, kita selamat, maka sesudahnya itu akan lebih mudah. Tetapi jika kita gagal, kita termasuk orang yang pailit, termasuk orang yang tidak sukses, termasuk orang yang terkena fitnah kubur, maka setelahnya itu makin sulit. Ini yang kita khawatirkan, ya. Kalau sudah ingat begitu tuh, ya Allah, semuanya tidak ada artinya. Semua tidak ada artinya. Di Al-Quran sudah menambatkan, memberitakan, ya, menginformasikan kepada kita penyesalan yang luar biasa. Yang manusia di dunia ini punya kesempatan berbuat baik, tapi dia tidak gunakan. Manusia di dunia ini punya kesempatan untuk berbuat yang bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala, tapi dia tidak kerjakan. Menyesal sampai mereka minta sama Allah, ya Allah, fana tabarra'a minhum kama tabarra'u minna. Ya Allah, hidupkanlah kami, ya Allah, kami akan mengikuti nasihat-nasihat para orang-orang yang berhikmah, yang berilmu, yang beribadah. Ya Allah, kami akan ikuti. Yang punya harta juga akan menyesal. Fa'asaddaqu wa akum minas sholihin. Ya Allah, hidupkanlah kami. Kami akan bersedekah dengan harta kami yang banyak. Kami akan menjadi orang soleh. Tidak bisa. Tidak bisa. Semuanya itu sudah terlambat. Ya, tidak bisa. Makanya kita jangan sampai menjadi orang yang menyesal. Azab kubur yang terus-menerus tidak terputus sampai hari kiamat, yaitu azab yang diperuntukkan bagi orang-orang kafir dan juga orang-orang munafik. Nih, hati-hati jadi orang munafik nih. Jangan sampai kita kurang ilmu dan kurang iman, tahu-tahu iman kita terkroposi, tervirusi dengan penyakit munafik. Kelihatannya benar tapi salah secara syariat. Hati-hati, sekarang ini banyak nih. Ini akan kekal abadi siksaannya tersebut. An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwwan wa 'ashiyya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ghafir ayat 46, ya. Surah Ghafir ayat 46 yang artinya tadi ayatnya sudah kita bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kepada mereka ditampakkan neraka pada pagi dan petang, dan pada hari terjadinya kiamat dikabarkan kepada malaikat, masukkanlah Fir'aun dan kaumnya ke dalam azab yang sangat keras, yang sangat pedih, yang azabnya tiada terkira. Ya, azab yang mempunyai tempo panjang kemudian terputus, yaitu azab bagi orang-orang yang berbuat maksiat dari kalangan hamba yang muwahhidin, yaitu mereka yang mengesahkan Allah, yang telah mengucapkan la ilaha illallah, ya. Karena mereka berbuat maksiat, mereka diazab sesuai dengan kadar kejahatannya, kadar dosanya, selama dilakukan di dalam di atas dunia ini. Kemudian diringankan azab mereka atau diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebab rahmatnya, atau karena adanya penghapusan dosa dari sedekah jariah, atau ilmu yang bermanfaat, atau anak-anak yang soleh yang berdoa kepadanya, dan hal semisalnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ahadakum idza mata uridu alaihi maq'aduhu bil ghadati wal 'ashi. In kana min ahlil jannah famin ahlil jannah, wa in kana min ahlin nar famin ahlin nar." Na'udzubillah min dzalik. Yang artinya jika salah seorang di antara kalian meninggal dunia, maka akan ditampakkan tempat duduknya di pagi dan sore hari. Jika ia termasuk penduduk surga, maka ia dari penduduk surga dikasih lihat, dia termasuk penduduk surga, ahli surga. Namun jika ia menjadi ahli neraka, maka ia penduduk neraka, dikasih lihat juga. Kemudian dikatakan kepadanya, inilah kedudukanmu sampai Allah membangkitkan kamu pada hari kiamat nanti. Ya Allah, kalau sudah begitu dah hancur, dah habis dah. Ya, kalau sudah mati merenggut nyawa kita, habis dah, dikasih lihat. Fahina izin tanzurun, dikasih lihat tuh kita mana tempat kita di akhirat nanti. Ya,
di neraka mendapatkan azab ataupun di surga mendapatkan nikmat. Dikasih lihat sama Allah. Fahina idzin tanzurun. Idza ja'atir ruhul hulquma fahina idzin tanzurun. Jika kita sedang proses mengalami sakratul maut, pencabutan nyawa, Allah kasih lihat di situ. Mana tempat akhir kita? Di akhirat nanti dalam surga atau di neraka? Mendapatkan nikmat atau mendapatkan azab? Na'udzubillah min zalik. Kemudian sobatku, kubur juga bisa menjadi nikmat, ya. Kubur juga bisa menjadi nikmat. Makanya kita sering berdoa kepada Allah ketika mendoakan jenazah. Allahumma ja'al qabrahu raudhah min riyadil jannah wa la taj'al qabrahu hufratan min hufarin niran. Ya Allah, jadikanlah kuburnya taman daripada taman surga. Jangan kau jadikan kuburnya lubang daripada lubang api neraka. Tuh, kita sering berdoa begitu. Nah, nikmat kubur diperuntukkan khusus bagi orang-orang mukmin yang jujur. Ya, ini ada kata-kata mukmin, ada kata-kata mukmin, bukan muslim. Kalau muslim tentunya dia banyak atau sering berbuat dosa. Ini yang mukmin, itu mendapatkan nikmat kubur. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Fussilat, ya, coba kita buka ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Allah kami ialah Allah, Tuhan kami ialah Allah, Rabb kami ialah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu merasa takut, janganlah kamu merasa sedih, janganlah kamu merasa khawatir, dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Surah Fussilat ayat 30. Masya Allah. Berarti kita harus istiqomah dalam keberimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kriteria orang yang beriman? Coba kita buka surah At-Taubah ayat 112. At-Taubah ayat 112. Gitu, at-taibuna al-abiduna al-hamiduna as-saihun ila akhiri itu, ya, sampai kepada wa hafizuna li hududillah wa basyiril mu'minin, gitu. Orang-orang yang senantiasa bertaubat, kemudian orang yang senantiasa beribadah, yang senantiasa memuji Allah, yang senantiasa berbuat baik, ya, kemudian yang mencegah, ya, yang bisa nahi munkar, begitu bahasanya, ya, wan nahuna wal amiruna bil ma'ruf wan nahuna 'anil munkar wal hafizuna li hududillah, dan juga mencegah daripada perbuatan keji dan munkar. Ini yang agak sulit. Kemudian apalagi? Menjaga hudud, menjaga hukum-hukum Allah. Itu kriteria orang yang beriman. Kemudian dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda yang artinya, dan langit terdengar suara menyeru, sungguh hambaku berkata jujur, maka hamparkanlah dia di surga, pakaikanlah ia dari pakaian surga, dan bukakanlah baginya pintu-pintu surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maka datanglah kepadanya angin dan wewangian surga, serta kuburnya diluaskan sepanjang mata memandang. Jadi orang mukmin dapat selamat dari kedahsyatan kubur, dapat selamat daripada fitnah dan azab kubur. Tentunya dengan beberapa sebab. Di antaranya, ya, ini kalau yang mau bebas azab kubur nih, mati syahid di jalan Allah, ribat, konsisten menjaga teritorial wilayah Islam, kemudian wanita yang hamil yang meninggal saat melahirkan, dan juga lain-lain sebagainya. Orang yang menuntut ilmu, ya, orang yang mencari rizki yang halal, ya, dan lainnya sebagainya, ya. Itu di antara yang bisa membebaskan kita daripada azab kubur. Sampai, ya, mohon maaf, meninggalkan bisa kapan saja. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, man mata yaumal jum'ah aw lailataha naja min azabil qabr. Siapa yang meninggal pada hari Jumat atau malamnya, ya, malam Jumat, maka terbebas daripada azab kubur. Itu di antaranya. Mudah-mudahan kita termasuk, ya. Allahumma yallah biha bihusnil khatimah. Ya Allah